Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di podcast kelompok tematik Unsyah 739. Pada hari ini, kita akan berbincang tentang generasi milenial tetap produktif saat pandemi corona bersama saya Syarafina Bukhari. Nah, generasi milenial atau sering disebut sebagai kids zaman now artinya anak zaman sekarang yang serba kekinian, hits, dan serba digital. Milenial tidak akan ketinggalan informasi terbaru maupun terkini, serta hampir semua aktivitas dilakukan menggunakan teknologi atau secara digital. Semua dilakukan hanya dengan satu genggaman dan hanya satu alat, yaitu smartphone. Kebanyakan dari mereka lebih memilih berdiam diri di rumah hanya untuk sekadar bermain gadget. Apakah teman-teman seperti itu? Nah, pada masa pandemi sekarang yang mengharuskan kita semua untuk tetap di rumah, baik dimulai dari work from home, belajar maupun baik sekolah maupun kampus yang berlaku secara daring, serta berjualan bahkan untuk sekedar berkumpul bersama kawan saja sangat susah, bukan? Pandemi di Indonesia sekarang sudah memasuki tahap yang serius dan sudah memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di setiap daerah dan provinsi. Bukan hanya membatasi setiap orang untuk berinteraksi secara langsung, namun program ini pun secara tidak langsung membuat setiap penjual atau pemilik kedai atau kafe harus tutup untuk melakukan penjualan. Lalu, bagaimana dengan bisnis dan aktivitas generasi milenial pada pandemi saat ini? Apakah selama di rumah mereka lebih konsumtif? Nah, menurut IDN Times, generasi milenial ini dibagi menjadi dua, yaitu senior milenial dan junior milenial. Keduanya memiliki 3 karakter, yaitu connected, confident, dan kreatif. Sehingga banyak ditemukan bahwa anak-anak zaman sekarang berbisnis dan menjual produknya dengan berbagai kreativitas dan tidak merasa kehabisan ide. Sehingga ketika pandemi seperti ini diharuskan berada di rumah, mereka tidak merasa terbatas atau bahkan harus merasa mati kutu di rumah. Untuk mereka yang berbisnis, pada masa pandemi sekarang pun mereka tetap produktif, karena mereka dibesarkan oleh kemajuan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini pun lebih melibatkan teknologi pada kehidupan mereka. Nah, dengan menggunakan perangkat tersebut, para millennials dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Selanjutnya, adapun tips membuat waktu kamu menjadi lebih produktif. Tips yang pertama, tetapkan tujuan dengan jelas. Menetapkan tujuan dengan jelas akan membuat kamu memahami dengan jelas mengapa kamu harus mencapai tujuan yang telah kamu buat. Tips yang kedua, tentukan sistem manajemen waktu yang baik. Salah satu tips untuk mengatur waktu adalah menemukan sistem yang tepat dalam mengatur waktu. Sistem manajemen waktu dalam kuadran dapat menjadi pilihan yang paling efektif. Cobalah membagi aktivitas kamu menjadi 4 kuadran berdasarkan kepentingannya. Kuadran yang pertama, mulai dari hal-hal yang sangat penting, mendesak, dan menjadi prioritas. Kuadran kedua, dilanjutkan dengan hal yang penting namun tidak mendesak. Kuadran ketiga, hal-hal yang tidak terlalu penting tapi harus dilakukan. Dan kuadran terakhir, hal-hal yang menjadi keinginan dan tidak penting. Tips yang ketiga, rincikan waktu kamu selama 7 hari berturut-turut. Luangkan waktu 7 hari untuk menilai bagaimana cara kamu menghabiskan waktu yang kamu miliki. Apakah yang kamu lakukan saat ini dan kemarin. Nah, pada hari terakhir dalam 7 hari, hitung semuanya dan lihat di mana kamu menghabiskan sebagian waktu kamu. Jika kamu menggunakan sistem kuadran, lingkari atau log kuadran yang terkait aktivitasnya. Tips yang keempat, hindari kebiasaan buruk. Nah, salah satu pemboros waktu terbesar yang kita miliki adalah kebiasaan buruk kita. Entah itu terlalu banyak membuka media sosial, bermain game, ataupun hal-hal lainnya tanpa disadari telah menghabiskan waktu berhargamu. Nah,
Jadi gunakan waktu kamu dengan bijak dengan menghilangkan kebiasaan burukmu. Tips kelima, seringlah istirahat saat bekerja. Mungkin kita merasa bahwa semakin lama kita bekerja, maka semakin maksimal juga hasil yang akan kita dapatkan. Pernyataan tersebut tentunya benar. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa tubuh dan otak kita akan menjadi lebih produktif apabila memiliki istirahat sejenak? Jadi, jangan memaksakan diri kamu untuk terus bekerja tanpa hati. Baik kamu bekerja secara work from home, melakukan tugas, melakukan semua kegiatan yang ada di rumah. Jadi, ambil waktu sejenak untuk sekedar beristirahat dan kembalilah bekerja di saat kamu telah merasa pulih dari keletihan. Tips terakhir, buatlah daftar tugas di malam hari untuk hari berikutnya. Setiap malam sebelum kamu tidur, kamu buat daftar tugas ataupun list to do pada hari berikutnya. Dengan membuat daftar tugas ini, kamu bisa menetapkan tujuan untuk hari itu secara efektif. Tujuan harian ini lebih mudah dicapai dan secara perlahan juga akan membantu kamu mendekati tujuan jangka panjang yang lebih besar. Nah, dari berbagai tips yang sudah kami bagi ke teman-teman semua, kalian bisa menggunakannya selama di rumah aja. Nah, dalam memanfaatkan waktu ini, kita juga dapat melakukan berbagai kegiatan produktif seperti menjual secara online maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Di mana kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan genggaman telepon ataupun smartphone-mu. Contohnya, pada saat pandemi ini, masker atau disinfektan sudah langka. Bukan hanya susah didapat, namun harga pun sudah di atas normal. Nah, mereka yang memiliki karakter memanfaatkan informasi ini, mereka dapat membuat sebuah masker yang akan dijual dengan harga yang masuk akal. Dan dengan memanfaatkan teknologi ini, bukan hanya masker maupun disinfektan ini, para penjual lainnya yang sudah menutup tokonya dapat mempromosikan barang-barang yang dijualnya melalui sosial media, yang nantinya untuk proses antar pun bisa menggunakan aplikasi online. Untuk pembayarannya pun bisa menggunakan aplikasi bayar seperti m-banking. Semuanya dapat dilakukan hanya dengan diam di rumah menggunakan smartphone. Kegiatan produktif lainnya, kamu bisa bereksperimen dengan resep baru. Sekarang saatnya kamu nih mencoba resep masakan yang sudah lama ingin kamu coba, tapi selalu kekurangan waktu. Ya bukan? Nah, bahan-bahannya pun bisa kamu dapatkan secara online tanpa harus pergi ke toko. Lumayan kan, biar nggak bosan delivery makanan terus. Nah, kegiatan lainnya, lakukan olahraga seru di dalam ruangan. Terlalu tinggal di rumah yang lama bisa bikin kita malas untuk bergerak. Jadi, jangan lupa untuk berolahraga ya. Walau tanpa alat, kamu bisa melakukan olahraga seru dalam ruangan, seperti Zumba yang diiringi lagu favoritmu. Langsung aja cari video tutorialnya di YouTube-mu. Tanpa pergi ke gym, kamu tetap bisa berolahraga seru di rumah. Nah, bagi kamu seorang gamers, kamu bisa bermain games bersama keluarga. Banyak sekali kegiatan mainan berkelompok yang bisa kamu lakukan bersama keluarga ataupun temanmu secara online. Nah, permainan berkelompok yang bisa kamu lakukan yaitu seperti kartu Uno dan Monopoly dan game lainnya. Nah, game ini bisa jadi pemecah kebosanan yang pas selama liburan. Kamu juga bisa memanfaatkan permainan dari aplikasi di gadgetmu untuk dimainkan bareng. Selanjutnya, nonton film di streaming service. Ini saatnya kamu untuk menonton dan menghabiskan film atau serial yang sudah mengendap lama di watchlistmu. Jangan lupa untuk mendaftar dan perpanjang layanan streaming kamu ya. Harganya relatif terjangkau dibanding berkali-kali harus pergi ke bioskop. Langsung saja pilih streaming service seperti Netflix, iFlix, Viu, dan Hook. Gimana teman-teman? Apa ada yang sudah kamu coba?
manfaatkan waktumu di rumah sebaik mungkin ya. Kapan lagi kan kita punya waktu sebanyak ini di rumah? Selain melakukan kegiatan seru, kamu juga bisa loh memanfaatkan waktu di rumah untuk membenahi masalah maupun kegiatan lainnya.